guys, kembali lagi di YouTube channel aku Nesyas. Jadi di video kali ini kita akan bahas materi IPS kelas 9 bab 1, yaitu tentang Australia. Iklim di Australia itu sangat bervariasi karena wilayahnya yang sangat luas. Australia berada pada 3 wilayah lintang, yaitu wilayah lintang tropis, subtropis, dan sedang. Wilayah Australia yang termasuk lintang tropis berada pada 11 derajat lintang selatan sampai 23,5 derajat lintang selatan. Lintang subtropis itu pada 23,5 derajat lintang selatan sampai 35 derajat lintang selatan, dan wilayah lintang sedang pada 35 derajat lintang selatan sampai 44 lintang selatan. Dari arah tropis ke menuju lintang sedang, suhu udaranya terus menurun. Wilayah Australia yang berada pada lintang tropis, suhu udaranya itu berkisar antara 21 derajat Celcius sampai 27 derajat Celcius. Curah hujan di wilayah tropis, khususnya yang dekat dengan pantai, itu jauh lebih besar dibandingkan daerah pedalamannya, yang paling sedikit 1000 sampai 1500 mm. Di kawasan iklim lembab subtropis, suhu rata-rata tahunan antara 16 derajat Celcius dan 21 derajat Celcius. Rata-rata curah hujannya itu antara 500 sampai 1500 mm per tahun. Di kawasan iklim sedang dan lembab, suhu tahunan berkisar antara 10 derajat Celcius sampai 16 derajat Celcius. Curah hujan itu bervariasi, tapi umumnya antara 250 sampai 1000 mm per tahun. Di samping iklim tersebut, guys, terdapat iklim padang pasir. Sebagian pedalaman Australia itu memiliki curah hujan yang sangat rendah, sehingga terdapat gurun atau padang pasir yang sangat luas. Curah hujannya kurang dari 250 mm per tahun, bahkan ada yang tidak hujan selama beberapa tahun. Suhunya itu berkisar antara 16 derajat Celcius sampai 27 derajat Celcius. Bentuk muka bumi Australia. Setidaknya terdapat 4 bentuk muka bumi di Australia, yaitu ada dataran pantai atau coastal plains, ada dataran tinggi timur atau eastern highlands, ada dataran rendah tengah, central lowlands, dan plateau. Dataran pantai terdapat di bagian timur Australia yang memanjang dari Queensland sampai Victoria. Wilayah ini merupakan wilayah yang terpadat di Australia. Dataran tinggi timur atau disebut juga The Great Dividing Range itu terletak di bagian timur Australia. Wilayahnya memanjang sejauh 3.500 km dari Cape York Peninsula sampai Tasmania. Wilayah ini terdiri atas lembah atau jurang yang curam namun merupakan yang tersubur di Australia. Dataran rendah tengah memiliki ciri sangat datar. Ketinggiannya itu sekitar 200 meter di atas permukaan laut, yang tersusun atas batuan yang berusia tua, sangat kering dan sangat panas, memiliki gurun dan semi gurun. Dataran rendah tengah meliputi 1/4 bagian dari benua Australia. Plateau adalah bagian barat yang mencakup 1/3 luas benua Australia. Kondisi iklimnya itu sangat kering dan semi kering serta tersusun oleh batuan beku purba dan batuan metamorf. Kondisi geologi Australia memiliki sejumlah potensi sumber daya alam seperti minyak dan gas, bauksit, batu bara, biji besi, intan, aluminium, tembaga, emas, mangan, litium, biji mangan, fosfat, nikel, vanadium, zink, perak, dan uranium. Produksi batu bara Australia merupakan yang terbesar kedua setelah Republik Guinea dan urutan kelima di dunia sebagai produsen aluminium. Batu bara hitam di Australia menempati peringkat kelima, guys, di dunia setelah Amerika Serikat, Rusia, Cina, dan India. Australia juga memiliki sumber daya emas terbesar di dunia. Berikutnya adalah Afrika Selatan dan Rusia. Flora dan fauna di Australia. Posisi geografis Australia yang terisolasi membuat negara ini memiliki keunikan flora dan faunanya. Sekitar 80% dari tanaman bunga, mamalia, reptil, dan katak adalah khas Australia. Vegetasi yang umumnya ditemui di Australia adalah vegetasi yang telah beradaptasi dengan kondisi kering. Vegetasi yang dominan adalah rumput hummock yang umumnya berada di Australia Barat dan Australia Selatan dan juga Australia Utara. Pada wilayah Australia Timur, hutan eukaliptus lebih umum dijumpai.
Di bagian barat dijumpai hutan akasia dan semak belukar. Australia memiliki lebih dari 378 spesies mamalia, 828 spesies burung, 300 spesies kadal, 140 spesies ular, dan 2 spesies buaya. Beberapa yang sangat terkenal dan menjadi simbol atau ikon Australia adalah kanguru, wallaby, koala, dan setan Tasmania. Selain itu, Australia juga memiliki beberapa fauna asli seperti dingo, platypus, kurawong, angsa hitam, kookaburra, dan leopard. Fauna lainnya adalah ular yang banyak ditemui di Australia. Australia itu memiliki banyak ular yang berbisa loh guys, bahkan 21 dari 25 ular yang paling mematikan itu ada di Australia. Selain keanekaragaman hayati di daratan, Australia juga memiliki keanekaragaman hayati di lautan. Australia memiliki 4.000 jenis ikan. Australia juga memiliki sistem terumbu karang terbesar di dunia yang namanya itu Great Barrier Reef. Beberapa spesies di lautan Australia antara lain hiu putih besar, hiu paus raksasa, dan ubur-ubur kotak, the box jellyfish, yang merupakan binatang paling berbisa di dunia. Jumlah penduduk Australia itu mencapai 23,9 juta pada tahun 2015 dengan angka pertumbuhan mencapai 1,15%. Jumlah penduduk Australia tersebut relatif kecil jika dibandingkan luas Australia yang sangat besar. Kepadatan penduduk Australia hanya 3,1 orang per kilometer persegi. Sekitar 89% penduduknya itu tinggal di daerah perkotaan. Penduduk Australia adalah suku aborigin. Penduduk lainnya adalah pendatang dari berbagai negara dan benua. Rata-rata nih guys, ada 393 pendatang atau imigran per hari ke Australia. Struktur penduduk Australia berdasarkan usia menunjukkan bahwa 18,3% penduduknya berada di bawah usia 15 tahun. 67,7% berusia 15 sampai 64 tahun dan 14% berusia 65 tahun atau lebih. Ini menunjukkan angka ketergantungan sebesar 20,7%. Oke guys, segitu dulu pembahasan aku tentang Australia. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Dan jangan lupa untuk nonton part berikutnya ya, karena kita akan membahas Mesir. See you guys in the next video. Bye!